Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa syarrafana bi syari'ati khairil anam sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah bi risalatihil khalidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'da, ingkang kawula hormati khususipun Ketua Takmir Mushola An-Nisa lan sedaya pengurus takmir, Bapak Mukhlis lan sedaya para kiai, para tokoh ingkang wonten ing komplek apa niki? Klipang nggih. Alhamdulillah para hadirin hadirat, tamu-tamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini niki ngagem basa Jawi napa bahasa Indonesia nih. Terus alhamdulillah malam ini kita bisa diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir dalam majelis yang insya Allah dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan rahmatnya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang istimewa karena disandarkan kepada manusia yang mulia, menjadi bulan yang agung karena disandarkan kepada Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak dilahirkan misalnya di bulan Ramadan? Yang dikatakan Ramadan itu adalah Sayyidul Ashhur, pimpinannya bulan-bulan yang ada ini. Atau mungkin dilahirkan di bulan-bulan mulia yang lain, seperti bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, atau mungkin di bulan Rajab. Tapi kenapa dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Para ulama mengatakan bahwa kenapa Rasulullah dilahirkan tidak di bulan-bulan yang mulia tersebut, supaya orang itu tidak mengira bahwa kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu karena dompleng dengan kemuliaan bulan-bulan tersebut. Jadi bulan Rabiul Awal yang biasa-biasa saja itu menjadi mulia karena kemuliaan secara mandiri, kemuliaan dari diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaliknya, bulan Ramadan yang dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan kemuliaannya salah satunya adalah karena diturunkan Al-Qur'an. Maka tidak ada nuzulul Quran kalau tidak ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong yang menerima Al-Qur'an itu siapa? Rasulullah. Begitu juga di bulan Rajab ada peristiwa
al-Isra wal Mi'raj. Tidak akan terjadi Isra Mi'raj itu kalau tidak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pelaku dari Isra Mi'raj adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Dzulhijjah ada syariat haji, ada Idul Adha, ada syariat kurban. Semuanya tidak akan ada kalau tidak ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka justru kemuliaan dari Ramadan, Rajab, Dzulhijjah, Muharram dan lain sebagainya, kemuliaan dari semua itu adalah berasal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rabiul Awal menjadi istimewa, pakai saking istimewanya, karena disandarkan kepada manusia yang istimewa, menjadi luar biasa karena disandarkan kepada insan yang luar biasa, menjadi agung karena disandarkan kepada Nabi agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, monggo ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang istimewa karena disandarkan kepada manusia yang istimewa, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Rabiul Awal ini sebenarnya ada 3 peristiwa besar yang terkait dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tentu kita tahu semua, yang pertama yaitu apa di bulan Rabiul Awal adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Gajah duduk. Wadimor ngoten. Nggih. Yang kedua yaitu hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Ini juga terjadi di bulan Rabiul Awal. Banyak orang mengira kalau pada tanggal 1 Muharram ada peringatan tahun baru Hijriyah. Biasanya yang dibahas adalah tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian banyak yang mengira Rasulullah itu hijrah pada tanggal 1 Muharram. Padahal 1 Muharram adalah tahun baru Hijriyah. Sedangkan hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat yang paling kuat, beliau keluar dari rumah bersama Sayyidina Abu Bakar itu pada malam 27 Safar. Kemudian beliau tidak langsung menuju ke kota Madinah, tapi beliau naik ke Gunung Thur, bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari, 27, 28, 29. Tanggal 1 Rabiul Awal beliau turun dari Gunung Thur, kemudian memulai perjalanan menuju ke kota Madinah.
melalui jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang. Sehingga menempuh perjalanan selama 8 hari. Sampai di perbatasan kota Madinah, di desa yang namanya Desa Quba. Sekarang Quba itu sudah masuk kota Madinah. Yang pernah umroh mungkin sudah pernah ziarah ke Masjid Quba. Nah itu dulu di luar kota Madinah, di perbatasan. Tanggal 8 beliau sampai, lalu beliau transit di kota Madinah, 8 di situ, kemudian 9, 10, 11, 12. 4 hari beliau berada di Quba. Beliau sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal, beliau masuk ke kota Madinah. Jadi beliau 4 hari di Quba mendirikan masjid yang pertama kali. Jadi masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah SAW di Madinah itu bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Quba. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun dengan dasar ketakwaan, yaitu Masjid Quba. Kemudian beliau sampai sholat Jumat di Quba. Jadi sholat Jumat pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah justru di mana? Di Quba. Lalu pada hari Jumat itu kemudian beliau masuk ke kota Madinah. Para bapak-bapak, para laki-laki ini sudah menunggu ketika mendengar bahwa Rasulullah sudah sampai Quba tanggal 8 itu. Mereka sudah menunggu berhari-hari di pintu kota Madinah, ingin menyambut kedatangan dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena waktu itu sudah banyak orang yang iman. Jadi orang Islam sudah banyak. Yang belum Islam juga penasaran, ingin tahu seperti apa yang katanya Nabi dari Mekah ini, kayak apa. Mereka menunggu di pintu kota Madinah. Ternyata Rasulullah ini, untanya yang dinaiki ini melewatkan Rasulullah bukan melalui pintu kota Madinah, tapi melalui sebuah jalan sempit, lorong antara 2 bukit yang disebut sebagai Thaniyatul Wada. Jadi Thaniyatul Wada itu lorong perpisahan. Wada itu perpisahan. Dalam arti apa? Orang yang berani lewat situ berarti siap-siap berpisah dengan kehidupan. Siap-siap mati. Karena di situ banyak, ya, ada yang ngomong, di situ angker, ada gendruwo. Utawa dalam dunia nyata di situ ada begal, ada rampok, ada macam-macam. Sehingga nggak ada orang yang berani lewat jalan itu, ditakut-takuti. Tapi ternyata Rasulullah melalui jalan itu dalam keadaan selamat, tidak ada gangguan apapun. Ini sudah menunjukkan satu keistimewaan dari Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang melihat itu, ini betul-betul Nabi. Orang Madinah gak ada yang berani lewat situ. Tapi ini ada orang dari Mekah tidak kenal jalan yang ada di Madinah, dia berani lewat situ dan dalam keadaan selamat. Lah ini ibu-ibu, ibu-ibu ini kan gak ikut menyambut di gerbang kota Madinah, nggih Bu? Teng pundi Bu jenengan? Ibu-ibu ini nunggu di depan rumah, ya kan? Mereka menunggu bapak-bapak ini bersama dengan Rasulullah, begitu. Ternyata yang ditunggu-tunggu itu lewat Thaniyatul Wada. Sehingga yang pertama melihat Rasulullah datang itu justru ibu-ibu yang ada di rumah itu. Mereka kemudian mengatakan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajabas
syukru alaina mada'an lillahi tola al-badru, telah terbit bulan purnama, alaina kepada kita, min thaniyatil wada, dari lorong perpisahan tadi, dari jalan yang berbahaya tadi, yang katanya ada demit, gendruwo, ada perampok, begal dan lain sebagainya. Ternyata beliau muncul dari situ. Maka kemudian bapak-bapak yang sudah nunggu di pintu gerbang langsung pada lari menyambut kedatangan Rasulullah. Mereka juga kemudian bersama-sama mengucapkan Tola'al badru min thaniyatil wada Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang pertama lahirnya Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul. Kemudian yang kedua hijrahnya Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul. Dan yang ketiga adalah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin. Nah itu iso pas ngoten. Niku nek ngepaske lahire kalih sedone niku kan angel, nggih mboten. Jenengan lahir bulan apa, Bu? Oktober. Nginjing pun Oktober niku nggih. Nah, nek arep ngepaske yo siap-siap mawon. Nggih. Jadi ada 3 peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal yang terkait dengan Rasulullah dan juga terkait dengan tentunya sejarah agama Islam ini. Tetapi pertanyaannya, kenapa kemudian di bulan Rabiul Awal ini dari 3 peristiwa itu kita memperingati apanya? Lahirnya atau hijrahnya atau wafatnya? Kenapa yang kita peringati lahirnya, bukan wafatnya saja? Padahal Rasulullah sudah wafat. Kalau orang biasanya, orang kalau sudah wafat kan yang diperingati lahirnya atau wafatnya? Wafatnya, yang disebut haul itu ya. Nah, tapi di sini kita nggak ada haulnya Nabi Muhammad, nggak ada. Adanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Satu jawabannya, karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa beliau senang berpuasa di hari Senin? Beliau tidak mengatakan bahwa oh puasa hari Senin pahalanya besar, oh puasa hari Senin fadilahnya agung. Tidak. Beliau menjawab, hadza yaumun wulidtu fi, bahwa hari Senin adalah hari pada saat aku dilahirkan. Maka aku Rasulullah memperingatinya dengan berpuasa di hari Senin. Dan kita umatnya juga dianjurkan untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah dengan disunnahkan untuk berpuasa di hari Senin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita memperingati lahirnya, bukan wafatnya, bukan hijrahnya? Padahal ada 3 peristiwa tersebut. Yang pertama tadi karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul katakanlah, bifadlillah, dengan anugerah Allah. Apa itu anugerah Allah? Kalau kita buka kitab tafsir terhadap ayat itu, para ulama ahli
tafsir Al-Quran mengatakan yang disebut fadlillah, anugerah Allah tersebut adalah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Seluruh nikmat Allah, dan utamanya nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Nikmat-nikmat tadi tidak akan kita dapatkan. Nikmat iman, kita bisa kenal dengan Allah, bisa mengerti ajaran-ajaran Allah. Itu tidak lain karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui ajaran perantara dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan wa birahmatihi, yang disebut dengan rahmat Allah di situ adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka dikatakan wa birahmatihi. Siapa rahmat di situ? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fabidzalika falyafrahu. Dengan anugerah Allah tersebut, dengan rahmat Allah tersebut, dengan nikmat iman, Islam dan nikmat-nikmat yang lain, dan dengan kelahiran Nabi Muhammad tersebut, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah, bersyukurlah. Niki perintah Allah. Maka kita lihat bagaimana diceritakan kisah Abu Lahab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bu, tepang Abu Lahab boten, Bu? Kenal Abu Lahab boten? Boten. Diceritake teng Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nggih? Kenal boten, Bu? Kenal teng pundi? Kenal teng pasar Klipang mriku. Niku Abu Lahab bakul sayur niku nggih. Dados Abu Lahab niku pamanipun Kanjeng Nabi. Paman cer. Nek Abu Jahal niku pernah paman. Karena dia dari Bani Abdus Syams. Sedangkan Rasulullah dari Bani Hashim. Tapi kalau Abu Lahab itu putranya Abdul Muttalib. Sedangkan Rasulullah itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi keponakan kandung. Bapaknya Rasulullah itu kakaknya Abu Lahab. Ini kakak kandung. Walaupun kemudian nanti Abu Lahab ini menjadi orang yang paling menentang dakwahnya Rasulullah, yang paling menghalangi apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam menyebarkan ajaran Islam ini. Tetapi diceritakan bahwa ketika malam Senin saat Rasulullah lahir, itu beberapa hari sebelumnya Abu Lahab ini mengutus budaknya yang bernama Thuwaibah. Budak perempuannya disuruh ke rumahnya Sayyidah Aminah, ibu dari Rasulullah, untuk menjaga beliau yang akan melahirkan, dan disuruh membantu ketika nanti sudah lahir. Maka kemudian begitu lahir ini bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Thuwaibah langsung pulang memberi kabar kepada tuannya yaitu Abu Lahab. Ketuk-ketuk pintu, dibuka oleh Abu Lahab. Ada apa wahai Thuwaibah? Kamu kok buru-buru, ada apa? Aku membawa berita gembira. Telah lahir keponakanmu, telah lahir putra kakakmu yang diberi nama oleh ayahmu Abdul Muttalib, diberi nama yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu mendengar berita lahirnya keponakannya ini yang bernama Muhammad ini, maka Abu Lahab itu senang, gembira.
bahagia. Maka kemudian saking senengnya Abu Lahab ngomong sama budaknya itu Tuwailbah, Tuwaibah, karena kamu yang membawa berita gembira ini, maka mulai sekarang kamu saya merdekakan. Kamu sudah tidak jadi budakku lagi, udah jadi orang yang merdeka. Maka gara-gara Abu Lahab ini pernah seneng, pernah gembira atas kelahiran keponakannya ini, kelahiran dari Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwa setiap hari Senin siksanya Abu Lahab dikurangi, diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia kemudian menentang dakwah Rasulullah, menjadi orang yang tidak beriman, tapi gara-gara pernah gembira atas lahirnya keponakannya yang bernama Muhammad ini, maka kemudian setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah. Ini Abu Lahab yang kafir gola-gobir, dundutan, saking kafire nganggo dundutan barang, nggih. Nopo malih tiang klipang sing boten nate ketemu Kanjeng Nabi tapi iman kalian Kanjeng Nabi. Boten nate ketemu Kanjeng Nabi tapi nderek syariat ajarane Kanjeng Nabi. Boten nate ketemu Kanjeng Nabi tapi bahagia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora mung diringanke siksane, insyaallah mlebu surga kabeh. Allahumma. Sing ora amin ora mangap. Gitu. Amin kan kudu mangap gitu kan. Nggih. Nah, terus ini yang kedua, kenapa yang diperingati adalah lahirnya. Yang ketiga, para ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu basyarun laisa kal basyari, bahwa Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Beliau dikatakan durratun fima bainal ahjari. Beliau seperti batu intan permata di antara batu-batu kali. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa kalau orang sudah wafat, yang diperingati apa? Wafatnya. Kenapa? Karena dikenang jasanya. Makanya ketika acara haul itu biasanya kan diceritakan kebaikan-kebaikan dari orang yang diholi tersebut, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil teladan dari orang yang diholi. Hol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka kemudian dibaca manakibnya, dibaca sejarah hidupnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil teladan. Kenapa? Karena manusia pada umumnya lahir jebrol, nggak bisa apa-apa. Nanti kemudian dia tumbuh dewasa, maka dia berkarya, berjasa. Sehingga kemudian ketika wafat, dia meninggalkan warisan, meninggalkan karya, jasa yang bermanfaat untuk keturunannya ataupun generasi masyarakat selanjutnya, sehingga dikenang setelah wafat, setelah berkarya, setelah berjasa. Maka gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan taring, manusia mati meninggalkan utang. Sopo kayak ya nek utang rasa banter-banter nonton iki. Nggih, hati-hati nggih, ampun ngantos mati nggawa utang. Bahaya ta ya? Nah, bahaya. Nggih. Jadi manusia dia dikenang ketika wafatnya karena dia sudah berjasa ketika hidupnya. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Tidak perlu menunggu beliau wafat. Beliau lahir jebrol niku sudah rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad itu setelah beliau diangkat Rasul, itu tidak sesuai dengan pendapat dari jumhur ulama. Para ulama mengatakan bahwa rahmatan lil alamin itu adalah sejak beliau dilahirkan. Maka apa? Maka ketika beliau lahir, betapa banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa beliau menjadi rahmat bagi semesta alam. Beliau lahir tadi hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun mbuh gajah duduk utawa mengkurep apa atang-atang. Nggih. Yang penting disebut tahun gajah, kenapa? Karena ada serangan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha yang menyerbu kota Makkah, ingin menghancurkan Ka'bah. Fa'arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah kemudian mengutus burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka, dijatuhkan kepada pasukan gajah itu. Kena kepalanya, tembus sampai gajahnya. Karena batu dari neraka. Ini ibarat kayak pesawat tempur bawa bom itu. Kaget Bu. Ben boten ngantuk nggih. Ngaji iku pancen wis dipesti. Wong ora ngaji iku ora bakal duwe aji. Gethuk asale saka tela. Wong ngantuk iku tombone apa? Ngantuk Bu? Ngaji kok tekan gethuk niku. Seneke pun telas to ya. Monggo kali didar tenan apa. Nggih. Dados napa? Kenapa Allah menyelamatkan Ka'bah? Bukan karena semata-mata Ka'bahnya. Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam pertama kali, diletakkan di tanda lokasi Ka'bah itu disusun batu-batu. Lalu Ka'bah itu hancur, terkena banjir bandang pada zaman Nabi Nuh. Lalu dibangun kembali oleh Nabi oleh Nabi Ibrahim, ya. Dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim bersama putranya, yaitu siapa? Ismail. Lalu kemudian pernah juga rusak kembali dan direnovasi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diutus menjadi rasul, itu ada renovasi Ka'bah. Sampai Ka'bah itu jadi, gitu. Lalu kemudian, makanya yang sudah pernah umroh, haji, itu kan ada namanya Hijr Ismail. Lingkaran itu yang di luar Ka'bah. Dulu pada zaman Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, itu masuk di dalam Ka'bah. Masuk di dalam Ka'bah Hijr Ismail itu. Nah, sekarang setelah renovasi itu, Hijr Ismail di luar Ka'bah. Maka kalau kita sholat di dalam Hijr Ismail, itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah itu ketika direnovasi pada zaman Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, itu jadi Ka'bah, lalu pada geger. Suku-suku Quraisy ini geger, siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Itu hampir bunuh-bunuhan. Lalu kemudian datang Nabi Muhammad, maka orang-orang mempercayakan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad waktu itu belum jadi nabi, itu sudah bijaksana. Beliau menggelar sorbannya ini. Digelar kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah,
lalu ini sorban dipegang ujung-ujungnya oleh semua perwakilan suku-suku Quraisy, lalu diangkat bareng-bareng, dimasukkan Hajar Aswad ke tempatnya, sehingga suku Quraisy terselamatkan dari peperangan perang saudara. Itu Nabi Muhammad belum jadi Rasul, sudah menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kalau masalah Ka'bah hancur itu sudah pernah terjadi. Lalu kenapa Allah sampai mengutus burung ababil menyelamatkan Ka'bah? Karena di situ akan lahir Nabi Agung, manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diselamatkannya Ka'bah karena berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim iman ala Ahmad. Shalli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi oleh karena itu kita memperingati hari kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita isi dengan sholawat dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita memang secara umum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat, dan kita ini memang sudah sepatutnya untuk berterima kasih, bersyukur atas apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah sampai berdarah-darah, dihina, diancam untuk dibunuh dan lain sebagainya, sehingga hari ini kita bisa menikmati iman dan Islam, bisa mengenal ajaran-ajaran Allah, tidak lain karena dakwah dan perjuangan dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita berterima kasih kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Tapi ini luar biasa, kan kita ini sudah ditolong, ya enggak? Seharusnya kalau sudah ditolong, diberi, kita membalas, berterima kasih, membalas dengan kebaikan. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asyarah." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan membalas untuk orang itu 10 kali solawat.
Jadi kita ini sudah diberi, mau membalas dengan pemberian, malah diberi lagi lebih banyak. Gimana ini? Terus gimana cara kita berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini sama seperti ketika adzan. Ya. Sinten muadzin mriki, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai selesai, lalu kemudian kita berdoa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil. Ayo anak-anak hafal betul. Ayo ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil lati wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Okay. Ketika kita berdoa seperti itu kan atihil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berilah kepada Nabi Muhammad al wasilah wal fadilah, anugerah. Kita berdoa kepada Allah supaya Rasulullah diberi anugerah sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man sami'al adzan. Barang siapa yang mendengar adzan, termasuk yang muadzin. Muadzin dengar adzan mboten? Ya lebih mendengar karena mulut ini lebih dekat ke telinga orangnya daripada ke orang lain. Maka saya ini bicara ini ngasih tahu diri saya sendiri, bukan jenengan. Karena telinga saya lebih dekat kepada mulut saya daripada telinganya jenengan. Maka man sami'al adzan, barang siapa yang mendengar adzan, tsumma qara'a hadzal du'a, kemudian dia membaca doa ini. Apa doa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wajabat lahu syafaati, maka wajib bagi dia, mesti bagi dia untuk mendapat syafaatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah ini kita dikasih, mau matur nuwun malah dikasih lebih banyak. Masya Allah. Gimana kita bisa berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Makanya kita bersolawat itu, kalau orang-orang dulu ngomong, lu Rasulullah itu nggak butuh solawat kita. Wong Rasulullah itu makomnya sudah makom mahmudah. Ya. Rasulullah itu sudah berada di makom yang sangat tinggi, nggak butuh sholawat kita, nggak butuh doa kita, ya kan? Kalau orang-orang dulu ngumpamakan itu kayak bak mandi, terus diisi keran air, gitu? Itu bak mandi itu sudah penuh, terus diisi keran air, kira-kira bagaimana airnya? Bludak, luber. Maka begitu juga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sudah penuh. Baknya sudah penuh. Lalu kita isi dengan sholawat. Maka sholawat itu hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ini luar biasa sholawat ini. Ya. Jadi kita yang lebih butuh untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sholawat ini adalah selain ungkapan tadi, satu, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, ungkapan rasa terima kasih syukur kita kepada Rasulullah, ungkapan cinta kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, ini adalah ungkapan tauhid. Ya. Karena lafadz sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah sholli, semoga engkau memberi sholawat ala sayyidina, kepada Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Jadi posisinya di sini
Allah sebagai pemberi dan Nabi Muhammad yang diberi. Allah yang memberi sholawat, Nabi Muhammad yang diberi sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina. Ya Allah, semoga engkau memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Berarti Allah sebagai pemberi, Nabi Muhammad yang diberi. Maka walaupun malam ini kita muji-muji Nabi Muhammad sundul langit, itu tidak akan menggoyahkan tauhid kita. Ya? Karena bagaimanapun kita membaca sholawat, kita memuji Rasulullah, posisinya Allah sebagai pemberi, Nabi Muhammad yang diberi. Karena memang beliau layak dipuji, kita muji beliau, nggak ada kekhawatiran umat ini akan menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada. Ini jaminan dari Allah dari lafaz sholawat tersebut. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu itu kalau tidak membunuh nabinya, ya menyembah nabinya. Nabi Zakaria beserta putranya Nabi Yahya, itu dua-duanya dibunuh. Keponakannya Nabi Isa disembah. Tapi Nabi Muhammad dijamin oleh Allah tidak akan dibunuh oleh umatnya dan tidak akan disembah oleh umatnya. Jadi lafadz sholawat ini juga merupakan lafadz tauhid, karena di situ mengandung ketauhidan bahwa Allah lah yang memberi, sedangkan Nabi Muhammad yang diberi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, maka salatullah salamullah repote wong duwe sawah, sholawat ojo nganti wegah. Apa meneh nek musim tandur, sholawat ojo mundur mundur. Salatullah ala toha salatullah salamullah Sallu ala Nabi Muhammad. Selanjutnya bahwa sholawat ini memiliki keistimewaan, yaitu bahwa kita lafadzkan dalam keadaan apapun, baik itu khusyuk maupun tidak khusyuk, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan zikir yang lain, berbeda dengan doa yang lain. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa, tidak akan menerima zikir dari hati yang lalai. Maka kalau berdoa yang khusyuk, kalau ingin doanya dikabulkan. Tapi untuk sholawat itu pasti diterima oleh Allah walaupun min qalbin ghafil, walaupun dari hati yang tidak khusyuk, sholawat tetap diterima. Makanya kalau doa kita sing ora pati khusyuk niku wau, gitu, kok kepingin dikabulkan, maka kita buka doa itu dengan sholawat dan kita tutup dengan sholawat, sehingga doa niki gandul sholawat niku wow. Sholawatnya ditampa, lah sing gandul ya melu ditampa. Nggih mboten Bu? Ana semut saka Amerika tekan Indonesia, ketemu semut Jawa. Semute takon, "Lah kowe semut saka di Amerika?" "Lah ora percaya aku." Jebule semute niku nemplek teng klambine wong Londo saka Amerika numpak pesawat tekan Indonesia. Jadi
Sakit bener? Sakit. Lah niki dongane dhewe niki nek kepengin kabul diwacake sholawat. Karena sholawate mesti kabul, dongane sing asale rapati kabul niki terus dadi melu kabul. Allahumma. Nggih. Dados niki keistimewaan dari sholawat. Yang kedua, selain kita memuji Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, kemudian yang kedua adalah kita membaca sejarah hidup, sirah nabawiyah, biografi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kitab-kitab maulid itu baik Al-Barzanji, Diba, lalu napa Syaraful Anam, Simtud Duror, nggih, dan lain sebagainya, niku isine napa to? Isine selain sholawat dan puji-pujian, isine niku sejarah hidup dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa meneladani, mencontoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran itu isinya ada tentang hukum-hukum, ada tentang akhirat, ada tentang kisah-kisah, baik kisah-kisah nabi-nabi terdahulu maupun kisah-kisah orang-orang soleh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, nahnu nakussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami kisahkan kisah-kisah rasul-rasul terdahulu untuk menguatkan hatimu. Hatimu siapa? Hatinya Nabi Muhammad. Padahal hatinya Nabi Muhammad itu sudah sangat kuat. Itu saja diberi kisah-kisah nabi-nabi terdahulu di dalam Al-Quran. Apalagi hati kita, hatine kula jenengan sami, hatine wong klipang, hatine bolak balik, kadang sregep, kadang loyo, kadang nopo taat, kadang yo nggih. Ya Allah, maka kita lebih butuh untuk mendengar kisah-kisah seperti itu, kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah para nabi, kisah dari nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan hati kita. Maka tadi kita bersolawat, kemudian membaca dan meneladani kisah hidup dari Rasulullah. Sholawat itu adalah disebut sebagai ibadah mahdhah ghairu muayyanah. Napa niku Bu? Ibadah niku wonten kalih, ana ibadah mahdhah, wonten ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah niku ibadah ritual. Kados poso, nggih, salat, maca Quran, zakat, zikir dan lain sebagainya, niku namine ibadah mahdhah, ibadah ritual. Tapi ada ibadah yang sebenarnya asalnya bukan ibadah, niki namine ibadah ghairu mahdhah. Contoh Bu, jenengan sok nyapu teng griya mboten Bu? Nah, nyapune resik mboten? Nek ora resik jare bojone brewoken. Nah, berarti bojone kula niku mboten resik nek nyapu. Nah, niku nyapu niku perkara mubah, nggih mboten? Karena sing nyapu niku sedaya tiyang nyapu.
Wong Islam yo nyapu, wong sing ora Islam yo nyapu. Tapi nek jenengan nyapu diniati an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman, mongko nyapune jenengan niku bernilai ibadah. Itu disebut ibadah ghairu mahdhah. Berarti ibadah onten ibadah ritual, ada ibadah non ritual, ibadah yang asal dan ibadah yang asalnya tidak ibadah tapi menjadi ibadah karena niat yang baik tadi. Nah, ibadah yang ritual ini dibagi dua, mahdhah muayyanah dan mahdhah ghairu muayyanah. Mahdhah muayyanah niku ibadah ritual yang sudah ditetapkan caranya, tempatnya, waktunya, jumlahnya ditentukan. Haji kok ning Mekah aduh men. Wis tak haji ning bunderan Kelipang ngono wae. Sa'i tawaf teng mriku. Angsal mboten? Nggih mboten angsal. Nggih nek ana wong kok haji ning bunderan Kelipang bid'ah niku. Nggih mboten? Lah nggih. Salat, wah salat duhur kok 4 rakaat terus kesel tak kurangi siji ya dadi 3 rakaat. Angsal mboten? Nggih mboten angsal. Nek ana wong gawe-gawe salat ngoten niku jenengane napa? Bid'ah. Karena sudah ditentukan waktunya, caranya, tempatnya. Tapi onten sing nomor kalih nggih menika mahdhah ghairu muayyanah. Ibadah ritual yang tidak ditentukan tempatnya, waktunya, caranya, jumlahnya. Contohnya nopo? Contohnya zikir, sholawat, nggih mboten? Sholawat niku mahdhah napa mboten? Mahdhah. Muayyanah napa ghairu muayyanah? Ghairu muayyanah. Jenengan sholawat sepisan angsal mboten? Ping 3 angsal mboten? Ping 100 angsal mboten? Bebas. Jenengan sholawat siang angsal mboten? Dalu angsal. Jenengan sholawat teng mriki angsal mboten? Teng omah angsal mboten? Bebas. Selama tidak dilarang maka boleh. Kecuali jenengan sholawatan ning jero kolah. Lah niku mboten angsal. Tapi nek selama tidak ada larangan maka itu bebas karena niku ibadah yang tidak ditentukan. Baik jumlahnya, waktunya, dan lain sebagainya. Maka masuk dalam dalil umum, yaitu apa? Udhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan berdiri, dengan duduk, mulane wau wonten mahalul qiyam. Nggih. Lho kok dadak ana ngadeg barang aku lungguh malih. Lho niku alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Arep ngadeg arep lungguh bebas. Nggih. Gusti Allah sendiri yang mengatakan bahwa berdiri dari zikir itu bagian dari yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau ada orang yang membaca sholawat, terus kemudian dikasih lafadz la ilaha illallah, kemudian dikasih kulhu, falak, anas, fatihah, namanya apa? Tahlilan. Bid'ah apa tidak? Sing banter rasa wedi bid'ah mboten? Nah, ngono mantep nggih. Nggih, karena napa? Karena ibadah mahdhah ghairu muayyanah. Nggih. Definisi ahlu sunnah wal jamaah derek rasul lan a'immatul arba'ah kondelane Quran hadis ijma qiyas mula uga Islam iku bisa luas, mula uga Islam iku
bisa luas. Allahumma monggo sallim ala sayyidina Taimatan kita mulkilahi salatan taimatan kita mulkilahi ziarah kubur lan hal iku amalane traweh 20 rakaat tengerane adzan loro wayah Jumat do mufakat ugi tahlilan muli nyangking berkat ugi tahlilan muli nyangking berkat Allahumma sallim ala salatan daimatan sallu ala Nabi Muhammad. Jadi bersolawat dan membaca kisah kehidupan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Al-Qur'an menika tidak hanya para nabi, tapi orang-orang soleh, para wali juga diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ini bukan Rasul, tapi diceritakan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi para wanita khususnya, karena beliau adalah seorang wanita. Jadi wali wedok niku nggih kathah Bu. Nggih, Bu. Wali wedok kathah mboten? Kathah diceritake teng Al-Qur'an wonten Sayyidah Maryam. Beliau ini perempuan afifah. Napa afifah? Menjaga diri dari laki-laki lain. Lalu diuji oleh Allah. Tiba-tiba hamil. Wah, niki masyarakat mesti ngelok kene kaya apa? Gayane gitu, dicedhaki ora gelem, saiki malah meteng, ora jelas bapake. Wah, ngoten. Ya Allah, bagaimana ujian beliau ini luar biasa. Sehingga sampai kemudian diabadikan namanya dalam Al-Qur'an. Dan diberi keistimewaan bahwa bayi yang dikandungnya menjadi seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, yaitu Nabi Isa alaihis. Lalu ada Sayyidah Asiyah, bukan Aisyah, nggih. Asiyah, sinten Sayyidah Asiyah? Istrinya Fir'aun, nggih. Bu, suamine jenengan kalih Fir'aun kira-kira ijek pantes pundi, Bu? Apa ada orang yang lebih zalim daripada Fir'aun? Tapi ini istrinya Fir'aun, sabarnya luar biasa menghadapi suami yang sangat-sangat zalim.
kalau suami jenengan belum apa-apa, nggih mboten? Niku wis bekuh ora sabar. Pingin ganti suami napa pripun? Naudzubillah min. Nggih. Jadi kalau jenengan kersa sabar, Bu, insyaallah wali kabeh niki, Allahumma. Sabar menghadapi suami sing ora pati dolim, ora koyok ingkang suami nggih sami, Pak. Nggih. Betapa banyak wali-wali niku krana bojone galak. Krana sing wedok napa gak? Pernah niki wonten kisah sahabat niku didukani bojone sing wedok. Akhirnya lapor kalih khalifah nggih menika waktu niku Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan galak, Pak. Nggih mboten? Wah niki tak laporke Sayyidina Umar wae. Bojoku ki kok senengane nyeneni aku, gitu. Akhirnya dilaporke Sayyidina Umar. Begitu dugi ngarepe griyane Sayyidina Umar, niku dereng ketok-ketok lawang, niku mireng mendengar Sayyidina Umar lagi diomelin istrinya. Lah kok sasa sama saja, miwon sami mawon, ajinomoto bumbu pawon. Lah kok sama saja, yo diseneni bojone. Akhirnya wangsul nih, pulang ini sahabat tadi. Tapi ada yang lihat, terus akhirnya diomong ke Sayyidina Umar. Tadi ada sahabat itu datang ke rumah terus mau ketuk pintu gak jadi. Akhirnya ditakoni, apa kemarin kamu datang ke rumah? Iya betul wahai Sayyidina Umar. Lah kenapa? Saya mau lapor istri saya galak. Lah kok ternyata sampai depan rumah jenengan juga lagi diomeli istrinya. Lah kok sama? Lalu apa jawab Sayyidina Umar? Bagaimana saya bisa tidak diam ketika istri saya ngomel? Padahal istri saya ini sudah merawat anak saya, sudah membersihkan rumah saya, mencucikan baju saya, memasakkan makanan untuk saya. Yang itu bukan kewajibannya. Sing wajib maringi nafkah sinten? Suami. Nafkah niku kan sandang, pangan, papan. Pangan berarti yo makanan garik dipangan. Berarti sing masak sinten kudune? Napa papan? Berarti papane omahe resik. Sing resik-resik sinten? Suami. Tapi alhamdulillah wong wedok gelem nyapu, wong wedok gelem masak. Dadi nek terus kesel masak, kesel nyapu, ngomel-ngomel ya dirungokke kaya radio rusak ngoten mawon dianggepe. Nggih mboten? Nggih. Nek wong lanang gelem sabar ngoten, Pak, niku insyaallah dadi wali kabeh, Allahumma. Ibu-ibu nggih sami niku Sayyidah Asiyah. Niku bojone Fir'aun, jenengan bojone ora kaya Fir'aun. Kon sabar sithik wae. Nggih mboten? Insyaallah dadi wali kabeh, Allahumma. Nggih. Nggih, dadi mulane rumah tangga niku nggih padha-padha kula nggih sami rumah tangga nggih. Niku nek Kanjeng Nabi dawuh niku nggih, tulaibuka wa tulaibuha. Jenengan wong lanang suami niku akeh-akeh guyon karo garwane sing wedok. Sing wedok ya akeh guyon karo sing lanang. Dalam arti apa? Pernikahan niku sersan. Serius tapi santai. Dalam arti napa? Ora usah masalah iki kursi deleh kene geger 7 dina neng-nengan. Gara-gara masalah kursi ruang tamu kok dideleh ning mburi. Alah urusan kursi wae geger, nggih. Dadi wis digawe santai saja, nggih. Bahkan yang persoalan-persoalan serius itu nggak perlu terlalu diperdebatkan. Karena debat itu menang yo kalah, kalah yo kalah, gitu. Ora ono sing menang, gitu. Menang yo kalah karena akan menimbulkan luka, nih. Dan itu akan menyebabkan hubungan menjadi tidak baik. Maka hubungan pernikahan itu digawe napa nek jare Kanjeng Nabi tula ibuka wa tula ibuha. Nek basane wong klipang sersan, serius tapi santai, ora usah kakean debat. Perkara cilik didebatke. Nah. Nggih, dados niku Sayyidah Asiyah. Lalu yang laki-laki nggih wonten
Luqmanul Hakim. Nggih. Niku dadi wali gara-gara napa, Pak? Ya bunayya la tusyrik billah. He anakku, ojo menyekutukan Allah. Ya bunayya aqimis sholat. He anakku, laksanakan sholat. Niku didik anake, Pak. Bu, Pak, putrane jenengan diajari ngaji mboten? Sing ngajari ngaji sinten? Ustate, gitu. Nah, mengko sing mlebu surga ustate pripun? Nah, jadi walaupun anak kita itu kita titipkan di TPG, kita kursuskan ngaji, gitu, kita sekolahkan di sekolah yang di situ ada pelajaran-pelajaran agama, tapi kita sebagai orang tua juga harus punya peran. Ojo ngantek dipek ustate kabeh, gitu. Ini saham yang besar, gitu. Anak ini saham yang besar. Jangan sampai diambil oleh orang lain. Panjenengan anake wangsul saking TPG dicek. Yo jajal, mau pelajarannya apa? Tak cek, ayo ngaji karo bapak. Bapak melu entuk kan jalan. Nggih? Lah mulane bapak kudu ngaji niki nggih. Nggih, Pak. Nah, terus nih kita harus punya saham untuk bisa mendidik anak. Jadi anak sekolah ikut dicek bagaimana pelajarannya di sekolah, ikut ngajari, gitu. Nah, sehingga ini seperti Luqmanul Hakim menjadi wali gara-gara ngajari anaknya. Gara-gara ngajari anaknya saja jadi wali. Wali murid, gitu. Masya Allah. Makanya ini pendidikan penting. Kenapa banyak anak-anak sekolah sekarang ini, Masya Allah, podo banyak kasus, ono sing wani karo gurune, ono sing apa tawuran, ono sing iki dan lain sebagainya. Itu karena antara guru dan orang tua itu harus bersama-sama. Boten terus wis pasrah karo gurune selesai, wong tua tongok-tongok ora tahu merhatike pendidikan anaknya. Karena di dalam Al-Qur'an niku yang dicontohkan adalah Luqmanul Hakim, orang yang mendidik anaknya sendiri. Bukan berarti kita harus ngajari anak kita 100% sendiri, enggak. Kita minta bantuan orang lain, kita sekolahkan, kita ngajikan, tidak apa-apa, tapi kita ikut berperan di situ, membimbing, mendidik, mengawasi, ya, mencukupi kebutuhannya dan lain sebagainya. Insya Allah niki wali-wali murid, insya Allah naik kelas jadi waliullah kabeh. Allahumma. Lah nek gadah putra kados ngoten kan susah nggih mboten, sing ora gelem ngaji do nakal, naudzubillah min. Akeh bocah ayu dijak ngaji malah nesu apa meneh malam minggu pengene mung mlaku baline nganti jam 3 mlakune kaya yuyu sholli akeh uang pinter dijak ngaji malah muter matine tabrak skuter ning kuburan mayite ngiler dirubung lal. Allahumma amin. Sapa kae? Naudzubillah min. Ora terus Allahumma mesti amin. Sholli wa sallim iman
Akeh wong ganteng tidak ngaji malah njaluk dikam. Allahumma amin meneh ayo. Naudzubillah min. Akeh wong sugih tidak ngaji mong enggak nggih tapi ora kepanggih. Ngaji Pak, nggih. Ngaji Bu, nggih. Tapi ora kepanggih. Ketoke omahe magrong, gelange krompyong, klambine moblong, mobile kinclong, kantonge ra tau kos, udele bot. Lah dijak ngaji gage ora kepanggih kok. Nggih. Ana wonge kaya ngono. Teko wonge, teko. Nggih boten kok, nggih. Ya Allah. Nggih, dados menika. Wonten malih kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain ingkang disebutaken teng surat Al-Kahfi niki. Ashabul Kahfi niki nggih, pemuda-pemuda yang kemudian menyelamatkan imannya menuju ke gua, kemudian ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Niki wong turu niku ibarate wong niku paling ikhlas niku nek nalikane turu, nggih mboten? Dadi ibadah sing paling ikhlas niku napa? Turu. Karena napa? Wong turu nek ditakoni saged jawab mboten? Jenengan turu napa mboten? Kok jawab aku turu? Ya berarti urung turu, nggih mboten? Wong turu kok jawab, nggih? Nek meneng wae berarti napa? Turu tenan. Lah niki ora ana sing takon, wis ngomong dhewe. Aku iki mau bengi salat tahajud. Walah. Tapi wedi aku, ya arep wudu, akhirnya tak wanek-wanekke. Alhamdulillah aku iso tahajud 20 rakaat, 100 rakaat diceritak-ceritake. Ora ana sing takon cerita nggih. Padahal nek wong ikhlas niku, gitu. Nek wong turu niku kaya wong ikhlas gitu. Ditakoni wae apa? Ditakoni ora jawab. Nggih. Lah nek ana sing jawab, malah wong turu ngaku, aku turu lho ya. Aja digugah, berarti durung. Dadi nek ana wong cita, wah aku ki mau salat tahajud, berarti napa? Berarti ora ikhlas. Nggih mboten? Nah, dadi kalau bisa ini 2L. Napa 2L? Lakukan, lupakan. Lakukan dan lupakan. Nggih. Jadi nyuwun sewu, wong ikhlas niku kaya wong ngentut. Nggih. Jenengan ngentut sedinten iki ping pinten? Kelingan mboten? Mboten kelingan, gitu? Karena apa? Lakukan dan lupakan, gitu. Lah ngentute diling-iling, aku dina iki wis ngentut ping 5 kok. Mau tak empet-empet akhirnya metu dhewe, akhirnya diwowo cuwilik duit. Nggih. Nah, jadi lakukan dan lupa. Niku wong ikhlas. Nggih. Masya Allah. Antara dipuji dan dicela niku sama. Nggih. Karena kita tidak nopo berharap dengan apa yang dikatakan oleh manusia, tapi orang yang ikhlas itu hanya berharap kepada Allah. Jadi arep ana sing muji ya tetep jalan, ora ana sing muji malah ana sing lokke ya tetep jalan. Nggih. Dados niku napa? Niku wong-wong sing ikhlas kados Ashabul Kahfi niki mau. Insyaallah do dadi wali kabeh. Mugi-mugi tiang kelipang menika sedaya diparingi ikhlas, sedaya diparingi ibadah ingkang sae, saged derek napa ingkang dilampahi Kanjeng Nabi. Kita letakkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita. Kita lafadzkan
sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam lisan kita. Kita lakukan sunnah-sunnah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perilaku kita. Kita berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam aktivitas-aktivitas sosial kita. Semoga kita semua akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, akan dikumpulkan orang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita dikumpulkan bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ngantos jam pinten niki? Wong nek wis seneng ngaji ra peduli sampai jam 1. Tenan niki sampai jam 1. Oh tenan. Wong nek wis seneng salat ra peduli tangi jam 4. Nggih, tangine jam pinten, Bu? Jam 6. Walah wis tutup pasar Klipang gitu kan. Jam 4 mugi-mugi menika napa wonten manfaatipun supados mangke nginjing boten karipan do jamaah subuh ngoten nggih. Dados kita akhiri nggih nek wonten benere niku saking Gusti Allah, menawi wonten kelintah-kelintunipun atur menika saking kawula piyambak nyuwun agunging pangapunten. Menika doa nggih saking Mbah Yai pinten? Nggih, ayo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa qina bi fadlika amman siwak. Allahumma astur auratina min ra'atina. Allahumma inna na'udzu من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا وأهلنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقضي حاجاتنا كلها من حوائج الدنيا والآخرة. يسر لنا ولا تعسر علينا واختم لنا بالخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.